Hai semua. Kami mahasiswa semester 3 dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Teori Organisasi. Di sini kami akan membacakan materi yang berjudul Perkembangan Teori Organisasi menurut Stephen P. Robbins. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aulia, NPM 222102118. Perkenalkan, nama saya Asni Yunita Habumau, NIM 22210041. Perkenalkan, nama saya Dinsiana Mimanu dengan NPM 22210007. Perkenalkan, nama saya Lucia Ella Nurmen, NPM 22210008. Saya Isidor Suspopo, NIM 22210033. Saya Divisi Sekretaris Pinto, NIM 22210051. Saya Hilaria Demalo, NIM 22210046. Saya Stefanus Sarjino Lene, NIM 22210018. Yuk simak materi berikut ini. Pengertian teori organisasi. Teori organisasi sendiri merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mempelajari proses kerjasama yang dilakukan antar individu. Sedangkan menurut para ahli, teori organisasi menurut Lubis dan Hussaini pada tahun 1987 adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai mekanisme kerjasama antara dua orang maupun lebih, yang dilaksanakan secara sistematis dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins pada tahun 1994 mengemukakan pengertian teori organisasi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari mengenai struktur serta desain organisasi. Teori organisasi menunjuk pada berbagai aspek deskriptif serta perspektif dari disiplin ilmu tersebut. Teori organisasi juga seringkali digunakan dalam menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya dibuat, maupun distruktur secara menawarkan mengenai bagaimana sebuah organisasi yang ada dapat dikonstruksi dalam meningkatkan keefektifan organisasi. Teori organisasi menurut Stephen P. Robbins ada 4, yaitu yang pertama teorikus pertama, teorikus kedua, teorikus ketiga, dan teorikus keempat. Teorikus tipe pertama. Kelompok teoretikus tipe pertama dikenal dengan aliran klasik. Upaya yang dilakukan oleh kelompok teoretikus ini adalah mengembangkan model organisasi secara universal yang dapat digunakan pada semua keadaan. Melihat sebuah organisasi sebagai sistem tertutup dalam mencapai tujuan secara efisien. Para ahli seperti Frederick W. Taylor yang membuat scientific management, Henry Fayol yang membuat prinsip organisasi, Max Weber yang membuat teori birokrasi, serta Ralph Davis yang membuat teori perencanaan rasional. Menurut Frederick Taylor yang membuat scientific manajemen yang menurutnya akan menghasilkan kenaikan dalam produktivitas. Misalnya, yang pertama, penggantian metode kira-kira untuk menentukan setiap elemen dari pekerjaan seseorang. Yang kedua, seleksi dan pelatihan para pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, kerjasama antara manajemen dan buruh untuk menyelesaikan tujuan pekerjaan yang sesuai dengan metode ilmiah. Yang terakhir, pembagian tanggung jawab yang lebih merata di antara manajer dan para pekerja, yaitu pihak pertama sebagai perencana dan pihak kedua sebagai pelaksana. Henry Fayol mengusulkan beberapa prinsip yang menurutnya dapat digunakan secara universal dan dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan di universitas-universitas, misalnya A. Pembagian tenaga kerja. Spesialisasi menambahkan hasil kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien. B. Wewenang. Manajer harus dapat memberi perintah sesuai dengan haknya, tetapi wewenang berjalan seiring dengan tanggung jawab. C. Disiplin. D. Kesatuan komando.
Setiap pegawai seharusnya menerima perintah dari seorang atasan. Kesatuan arah setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Ralph Davis yang membuat teori perencanaan rasional yang mengatakan bahwa struktur merupakan hasil logis dari tujuan-tujuan organisasi. Max Weber yang membuat teori birokrasi atau struktur ideal. Struktur tersebut dicirikan dengan adanya pembagian kerja, sebuah wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang rinci, serta hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Teoretikus tipe 2 dalam upaya yang dilakukan oleh kelompok teoretikus ini melakukan penyesuaian yang bersifat sosial, organisasi, serta membentuk aliran hubungan antar manusia yang bisa disebut dengan human relation school. Teoretikus juga memandang organisasi sebagai suatu yang terdiri, berbagai tugas dan juga manusia. Para ahli seperti Elton Mayo yang membuat teori atau kajian neutron, Hester Bernard yang membuat teori sistem kerjasama, MC Gregor yang membuat teori X dan Y, serta Warren Bennis yang membuat teori anti-birokrasi. Teoretikus tipe 3. Teoretikus ini memiliki pendekatan kontingensi yang memiliki arti memilih antara mekanistik serta humanistik. Para ahli seperti Katz dan Kahn yang membuat teori perspektif lingkungan, kasus teknologi, serta kelompok Aston yang membuat teori besaran organisasi. Yang berikut teoretikus tipe 4. Teoretikus ini memusatkan perhatian pada sifat politis dari sebuah organisasi. Para ahli seperti Merz dan Simon yang membuat batas kognitif terhadap rasionalitas, serta Jeffrey Prefer yang membuat teori arena politik. Itulah penjelasan mengenai teori organisasi dan berbagai bentuk yang ada di dalamnya. Berdasarkan informasi yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa teori organisasi merupakan pemikiran serta konsep yang dapat menjelaskan serta memikirkan bagaimana sebuah organisasi berperilaku yang dapat terbentuk dari berbagai jenis struktur serta kondisi dalam mencapai tujuan. Terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari segi kata ataupun dalam penyebutan nama para ahli, kami menyampaikan permohonan maaf. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.